Hafizahullah Ta'ala. Semoga guru mulia kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan sesepuh kita pula yang mana beliau tiada dapat hadir pada malam hari ini karena beliau menghadiri acara haul di Gresik, Sayyidil Walid Al-Habib Yusuf bin Abdullah bin Syekh bin Syihab. Semoga beliau pula diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan guru kita pula, penasihat kita pula, Dailallah Al-Habib Muhammad bin Ja'far Al-Habsi, yang seyogianya beliau dapat hadir pada malam hari ini, namun beliau berhalangan. Beliau sedang tugas syiar di Makkah Al-Mukarramah, insyaallah. Semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Beliau izin selama 1 bulan di Saudi Arabia. Semoga beliau diberikan kesehatan, dan beliau mewakili putra beliau Al-Habib Salim bin Muhammad bin Ja'far Al-Habsi. Semoga kehadiran putra guru kita Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan keberkahan. Dan yang tadi pula yang memimpin acara kita ini, tahlil ini, guru kita Fadilatul Dailallah Al-Mukarram Al-Ustaz Arsin Hafizahullah Ta'ala. Al-Ustaz Kusnadi Hafizahullah Ta'ala. Semoga beliau diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang mulia Fadilah Ustazah Haryati, Ustazah Hayati, semoga Allah beri keberkahan majelisnya, Allah angkat derajat dunia wal akhirah. Sepertinya Buya pernah hadir di majelis ini mungkin beberapa tahun yang lalu. Semoga berkah kita hadir. Mungkin saat ini keadaan yang masih seperti ini, 10 tahun ke depan kita tiada mengetahui. Karena dakwah yang istiqomah seperti mengayun sepeda. Saat ini mungkin tidak sampai, tahun depan mungkin akan disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena buah keistiqomahan tidak akan kita dapati detik ini pula, namun di tahun-tahun mendatang kita akan lihat hasilnya dari kesungguhan dakwah sang Nabi sallallahu wasallam mubaraka alaihi wa ala alihi. Tampak jelas mahabbah, tampak jelas kesungguhan beliau, sehingga Allah Subhanahu Wa Ta'ala muliakan umat beliau sampai akhir zaman. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala muliakan kita dunia dan akhirat. Semoga Allah kabulkan hajat-hajat kita. Semoga kampung kita ini pun diberikan keberkahan, kemuliaan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan seluruh kru Majlis Darul Mustafa, terkhusus Fadilah Dailallah Al-Mukarram Ustaz Abbas, berkah dari beliau yang mengasaskan acara ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala muliakan beliau dan keluarganya, seluruh kru Majlis Darul Mustafa, dan seluruhnya yang berkaitan dengan acara pengajian ini. Allah Subhanahu Wa Ta'ala angkat derajat kalian dunia dan akhirat, di keluarga kalian dunia wal akhirat dalam kemuliaan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, hamdan li Rabbina khassana bi Muhammadin وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجر. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. والحمد لله الذي جمعنا في هذا المجمع الكريم في هذا المناسبة العظيمة. جمعنا الله وإياكم بالنبينا وشفيعنا ومولانا محمد ومولانا محمد ومولانا محمد في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة. اللهم فصل وسلم وشرف وكرم ومجد وعظيم على سيدنا محمد، صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها الوثوق وتلين بها الصعوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. Limpahan puji kehadirat Allah Jalla wa'ala, Tuhanku dan Tuhan kalian, Sang Maha Pemilik alam semesta raya, Sang Maha menghidupkan dan Sang Maha mematikan. Rabbul Jalil Allah Jalla wa'ala, yang Maha membahagiakan dan yang Maha menghinakan.
yang maha menghidupkan dan yang maha mematikan, yang maha melimpahkan kekayaan dan yang maha memiskinkan seorang hamba. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, bergulir keadaan sehingga datang detik, datang menit, datang hari, datang bulan, dan seiring bergantinya keadaan-keadaan tersebut, bergantilah keadaan manusia dari masa kanak-kanaknya ke masa dewasanya, dari masa dewasanya ke masa lansianya, ke masa lansianya sampai ia mencapai kematiannya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, menandakan bahwa dunia sementara, akhirah abadi selamanya. Setiap detik dalam hidupmu adalah selangkah menuju kematian. Al-waqt anfas la ta'ud. Waktu adalah nafas-nafas yang tiada akan pernah kembali selama-lamanya. Waktu yang kau jalani detik ini, waktu yang kau duduki saat ini tidak akan pernah kembali kepada dirimu selamanya. Maka dikatakan oleh Asy-Syaikh Al-Imam Syafi'i, al-waqt asy-syayf, waktu itu bagaikan pedang. Andaikan engkau tiada memanfaatkan waktu tersebut untuk hal yang diridhoi oleh Allah, untuk meneladani Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi, akan sengsaralah dirimu, akan meranalah keadaanmu, karena setiap nafasmu yang tiada kau pergunakan untuk mengundang keridhaan Allah, maka yang akan datang adalah kemurkaan Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, malam hari ini kita mengundang keridhaan Allah. Malam hari ini kita berharap pandangan Allah. Dengan siapa? Dengan kita sungguh-sungguh meladani Al-Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Tak ada satupun manusia yang dipandang oleh Allah tanpa perantara mulia Sayyidina Muhammad. Tak ada satupun manusia yang mendapat pandangan khususiyah dari Allah. Setinggi apapun jabatannya, sekaya apapun dirinya, sedikit pun tidak dipandang oleh Allah. Berapa banyak manusia yang dipandang mulia di alam dunia ini, namun di akhirat seperti sampah, tak dapat dipandang oleh Allah, karena hatinya tidak terikat dengan Rasulullah sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Berapa banyak manusia ingin dipandang oleh manusia yang lainnya. Manusia yang lainnya hanya sebatas makhluk ciptaan Allah. Namun ada seorang hamba yang ia tiada dilirik oleh hamba-hamba yang lainnya. Namun ada seorang manusia yang dianggap sepele oleh manusia yang lainnya, namun ia dipandang mulia oleh Allah berkat hatinya terikat dengan Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Begitu kesementaraannya alam dunia ini. Innamal hayatid dunya illa mata'ul ghurur. Allah tidak menciptakan kekayaan, kejayaan, jabatan di alam dunia ini untuk kekekalan abadi. Andai kata jabatan kemuliaan ini kekal abadi, niscaya Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam ibn Daud masih Allah hidupkan detik ini. Andai kata kekayaan dimuliakan oleh Allah di alam jagat dunia ini, niscaya Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, niscaya Fir'aun, seluruhnya yang kaya raya masa lampau dihidupkan detik ini pula. Namun mereka yang memiliki jabatan telah berlalu, namun mereka yang memiliki kekayaan telah berlalu. Yang tersisa hanyalah hikayat kebaikannya kah? Yang tersisa hanya hikayat keburukannya kah? Maka pilihlah hikayat kebaikannya yang bersambung dengan Sayyidina Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Andai kita ingin dimuliakan Allah, ikat diri kita dengan Nabi Muhammad, ikat hati kita dengan Nabi Muhammad. Tak ada seorang bisa mengikat dirinya dengan Nabi Muhammad tanpa perantara syuyukh, tanpa perantara al-wafa bisuyukh, tanpa perantara kesetiaannya kepada gurunya.
Andaikan seorang bisa terikat hatinya dengan Nabi tanpa seorang guru, niscaya seluruh manusia di alam dunia ini akan selamat hidupnya di dunia sampai alam abadi akhir. Araftu Rabbi bimurabbi laula murabbi lamma araftu Rabbi, aku mengenal Tuhanku Allah bimurabbi, berkat bimbingan guru muliaku. Laula murabbi, andaikan tiada ada bimbingan guruku. Lamma araftu Rabbi, aku niscaya tiada akan pernah mengenal Tuhanku. Begitu mulianya kedudukan seorang guru ulama salihin, sampai-sampai Sayyidina Ali Amirul Mu'minin, Sayyidina Ali ibn Abi Talib karamallahu wajhah radhiyallahu an, sahabat Nabi plus menantu Nabi plus juga pimpinan habaib sealam jagat dunia dan akhirat. Beliau mengatakan, andaikan ada yang mengajarkan aku walau harfan, hanya satu huruf saja, insya'a ba'a, apabila ia ingin menjualku aku akan persilahkan padanya. Ada guru yang mengajarkan kita satu huruf sehingga kita mengenal Allah, sehingga kita mengenal Rasulullah sallallahu wasallam mubaraka alaihi wa ala alihi. Niscaya apa? Niscaya terselamatkanlah diri kita di dunia sampai alam abadi akhir. Berkat apa? Berkat keterikatan diri kita dengan Allah dan Rasulullah melalui perantara ulama salihin. Al-isnad minad din, laula isnad minad din ma syaa ila ma syaa. Sanad keguruan adalah bagian dari agama. Andaikan apa? Andaikan tiada ada sanad keguruan, niscaya apa? Niscaya tiada akan selamat manusia di dunia sampai alam abadi akhir. Beruntunglah seorang hamba yang sungguh-sungguh terikat dirinya dengan ulama salihin. Bersungguh-sungguhlah seseorang yang terikat hatinya dengan ulama salihin, sehingga dirinya terikat pula dengan Nabi Muhammad, sehingga dirinya terikat pula dengan nazrah, dengan pandangan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Allah pandang ia dengan pandangan kasih sayang. Berkat apa? Berkat dia memiliki sanad musalsal, sanad keguruan sambung menyambung dirinya sampai baginda Nabi Muhammad, sampai ia diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada seorang ulama saleh yang mana beliau adalah guru besar daripada Al-Imam Bukhari. Beliau adalah Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu an, sang imam besar penulis kitab Musnad Ahmad bin Hanbal. Beliau memiliki guru Asy-Syaikh Al-Imam Syafi'i. Apa kata beliau? Munzu arba'ina aman, sampai 40 tahun lamanya aku tiada pernah henti-hentinya mendoakan guru muliaku Al-Imam Syafi'i. Setiap selesai salat, dalam keadaan apapun aku senantiasa mendoakan guru muliaku Al-Imam Syafi'i. Karena berkat bimbingannya aku mencintai baginda Nabi Muhammad. Berkat bimbingannya aku mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Berkat arahannya Allah berikan keberkahan ilmu pada diriku. Sehingga apa? Sehingga selama 40 tahun aku mendoakannya, dan 40 tahun selesai beliau wafat. Mungkin kalau usianya sampai 50 tahun setelah beliau menuntut ilmu, tetap beliau mendoakan guru mulia beliau. Diterangkan pula oleh ulama salih, ada seorang ulama salih, beliau adalah murid daripada Profesor Dr. Al-Muhaddis Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, yang bernama, masih hidup beliau, namanya Mbah Yai Taifur Mawardi, namanya di Purworejo. Ini Mbah Taifur ini ulama salih yang sering mimpi baginda Nabi Muhammad, sering berjumpa baginda Nabi Muhammad sallallahu wasallam mubaraka alaihi wa ala alihi. Kalau kita mau tahu keilmuan Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki, tanya Al-Habib Abdul Qadir bin Hasan As-Segaf. Beliau lama tinggal di Saudi Arabia, di Makkah Al-Mukarramah. Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki memiliki guru, memiliki murid sangat banyak sekali di Nusantara ini. Di antara lainnya adalah Mbah Maimun Zubair,
sarang Rembang yang wafat di Ma'la Makkah Al-Mukarramah, dimakamkan di sana. Banyak murid-murid beliau di Indonesia, banyak murid-murid beliau yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan, Allah angkat derajatnya, dan di antara lainnya adalah Mbah Thaifur Mawardi yang masih hidup sampai saat ini. Beliau itu pernah ditanya, Mbah ilmunya kok sampai terkenal, Mbah kok bisa jumpa Rasulullah, bagaimana ceritanya Mbah? Apa kata beliau? Aku dijazahkan oleh guru muliaku sholawat, aku amalkan. Aku mengamalkan ijazah sholawat yang diijazahkan oleh guruku, aku amalkan. Dan mengapa sampai seberkah ini? Karena setiap hari aku tidak pernah lepas mendoakan guruku, sampai aku lupa untuk mendoakan diriku sendiri. Masya Allah. Ketika seorang ingin dimuliakan urusan agamanya, urusan dunianya, jangan pernah melupakan orang tuanya. Orang tua yang menafkahi jasmaninya, yakni ibunda kita, ayahanda kita, dan orang tua yang menafkahi ruh kita. Siapa mereka? Ulama as-salihin, guru-guru mulia kita yang mendidik kita, mengarahkan diri kita agar senantiasa hati kita terikat dengan Allah dan Rasulullah sallallahu wasallam mubaraka alaihi wa ala alihi, sehingga bercahaya hati kita, penuh akhlak, penuh adab, senantiasa apa? Senantiasa menebarkan ketentraman, kasih sayang di alam dunia ini, adab bertetangga, adab berkeluarga, senantiasa menebarkan teladan baginda Nabi Muhammad sallallahu wasallam mubaraka alaihi wa ala alihi, sampai semulia itu tidak ada orang yang meneladani Rasulullah yang tanpa bimbingan guru. Itu Mbah Thaifur Mawardi sampai semulia itu, sampai Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki cinta kepada murid beliau di Makkah Al-Mukarramah. Beliau memiliki ba'ir, apa? Memiliki sumur yang dinamakan dengan nama Ba'ir Thaifur namanya, sumur Thaifur namanya. Kenapa? Karena beliau itu istikharah. Ketika istikharah, beliau itu mengetahui, oh di sini nih yang akan banyak airnya. Di dalam mimpi itu beliau ketika apa? Ketika menggali lubang itu, beliau ketika apa? Menggali lubang tersebut, ternyata di pinggir lubang tersebut ada baginda Nabi Muhammad. Sampai detik ini Ba'ir Thaifur di Makkah Al-Mukarramah masih mengalir dengan derasnya. Inilah keberkahan seorang murid yang mencintai gurunya dan guru mencintai muridnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahi. Karena al-mar'u ma'a man ahabbu anta ma'a man ahbabta. Seorang kan dikumpulkan bersama yang dicintai, dan engkau akan dikumpulkan bersama yang kau cintai. Sebagaimana sahabat Nabi ada yang bernama Mu'adz bin Zabbal radhiyallahu an. Sahabat Mu'adz bin Zabbal radhiyallahu an adalah sahabat yang sangat dicintai oleh baginda Nabi Muhammad. Seorang pemuda yang mendekati Nabi dan mulazamah ilmu. Beliau senantiasa mengkaji ilmunya Rasulullah sallallahu wasallam mubaraka alaihi wa ala alihi, sampai satu waktu baginda Nabi memegang tangan, ya Mu'adz, inni uhibbuka. Ya Mu'adz, sungguh aku sangat mencintaimu. Ya Mu'adz, Rasulullah sangat mencintaimu. Apa kata sahabat Mu'adz bin Zabbal radhiyallahu anhu? Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah wa ana uhibbuka ya Rasulullah. Rawahu al-Imam Ibn Daud, hadis ragam ala 522, hadis nomor 1522 di dalam kitab Musnad Imam Abu Daud. Diterangkan bahwasanya ketika sahabat Mu'adz bin Zabbal radhiyallahu anhu bertemu Rasul mengucapkan, aku sangat mencintaimu ya Mu'adz. Dan sahabat Mu'adz mengatakan, bi abi wa ummi, demi ayahandaku, demi ibundaku, sebagai tebusannya ya Rasulullah, aku pun sangat mencintaimu ya Rasulullah sallallahu wasallam mubaraka alaihi wa ala alihi. Begitu mulianya seorang Mu'adz bin Zabbal radhiyallahu anhu, sampai diwasiati oleh Rasulullah, ya Mu'adz, jangan pernah kau lupakan
fi kulli duburis shalah, setiap engkau selesai melaksanakan salat, bacalah doa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma, wahai Allah, a'inni, tolonglah aku, wahai Allah. Allahumma a'inni ala zikrika, wahai Allah, tolonglah aku untuk senantiasa mengingatmu, wa syukrika, dan senantiasa bersyukur atas aneka ragam nikmat darimu sekecil apapun, wahai Allah. Wa husni ibadati, dan tolong aku untuk senantiasa memperbaiki ibadah kepadamu, ya Allah. Ini doa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad, sehingga di dalam pikiran para sahabat yang ada adalah mahabbah, maka doa ini disebut doa musalsal bil mahabbah, doa yang tersambung dengan ikatan cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Maka kita sering mendengar doa ini daripada imam-imam salat, ba'da salat fardhu, ba'da salat 5 waktu, karena ini adalah anjuran baginda Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Kita ingin diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, amalkan doa ini. Kita ingin dimuliakan oleh Allah di dunia sampai alam abadi akhirah, amalkan doa ini. Karena para sahabat Nabi ketika diberi amalan oleh Nabi, mereka tidak akan pernah melupakan amalan tersebut. Ada sahabat Nabi namanya Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu. Siapa namanya, Pak, Bu? Ada sahabat Nabi namanya siapa? Abdullah bin Umar ibn Khattab radhiyallahu. Siapa namanya? Sahabat Abdullah bin Umar ibn Khattab. Nih ibu-ibu, bapak-bapak yang belum pernah haji, ingetin ini nama. Siapa namanya? Sahabat Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu, atau disingkat Rawahu ibn Umar. Biasa dalam hadis Sahih Bukhari, biasa dalam kitab Musnad Imam Ahmad, dalam kitab Al-Muwatta Rawahu ibn Umar. Itu Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu. Nah, kalau kita menyebut namanya, beliau ini di dalam kitab, nama kitabnya dalam kitab Imam Tirmidzi diterangkan bahwasanya sahabat Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau melaksanakan ibadah haji 60 marrah, 60 kali melaksanakan haji. Berarti kalau 60 kali selama 60 tahun berturut-turut beliau melaksanakan ibadah haji. Dan beliau melaksanakan ibadah umrah 1000 marrah, 1000 kali melaksanakan ibadah umrah. Maka banyak para wali-wali Allah yang apabila mereka melaksanakan ibadah haji, yang apabila mereka melaksanakan ibadah umrah, mereka tidak pernah lepas ziarah ke makam sahabat Nabi Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Bahkan Mbah Maimun Zubair, seorang alim saleh ahli ibadah, ketika beliau datang ke Mekah Al-Mukarramah, beliau pasti mendatangi ziarah ke makam sahabat Nabi Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, ditabarruk, ngalap berkah daripada apa? Daripada perilaku beliau. Kenapa sampai seperti itu? Kenapa sampai semulia itu? Banyak sahabat beliau yang mulia, sahabat baginda Nabi. Namun mengapa banyak ulama, para wali-wali Allah tabaruk ke sana? Karena mereka ingin seperti sahabat Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, berkali-kali berangkat ke tanah suci. Semoga kita bisa berkali-kali berangkat ke tanah suci. Amin. Amin yang besar. Karena layak balik doa illa bil yakin, tidak diterima doa kecuali dengan keyakinan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu sahabat. Kenapa sahabat Abdullah ibn Umar sedahsyat ini? Itu dalam kitab Risalah Muhammadiyah diterangkan bahwasanya sahabat Abdullah ibn Umar ini dikatakan oleh sahabat yang lain, antal majnun ya Abdullah, engkau sungguh gila wahai Abdullah. Gila kenapa? Ternyata sahabat Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau jalan, ibu ya Pak, itu beliau kalau jalan gang sebelah kiri, di depan nggak ada gang, beliau nyelonong ke depan. Para sahabat itu aneh,
Bukan hanya satu kali, ketika beliau jalan lagi, gang ada sebelah kanan, di sebelah kiri nggak ada gang, beliau belok sebelah kiri. Para sahabat bertanya, wahai Abdullah, engkau gila? Jalan tuh ada di sebelah kanan, engkau belok kiri. Jalan tuh ada sebelah kiri, kau belok kanan. Mengapa seperti itu? Wahai sahabatku, dahulu di masa hidup Rasulullah, Rasul kalau jalan tuh pernah ke tempat ini, maka aku singgah di tempat ini. Dan telapak kaki Rasulullah sallallahu wasallam mabaraka alaihi wa ala apabila beliau berjalan, telapak kaki bekas Nabi akan aku tempelkan di kakiku, karena aku tabarruk dengan baginda Nabi Muhammad. Maka Allah subhanahu wa ta'ala muliakan keadaan beliau. Allah subhanahu wa ta'ala berkahi keadaan Ibn Khattab, keturunan Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Bahkan apa? Bahkan seorang khalifah, raja yang sangat adil, namanya Khalifah Umar ibn Abdul Aziz, adalah zuriyahnya, keturunan Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Karena mereka, keluarga Ibn Khattab ini adalah keluarga pecinta sejati baginda Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Kita lihat saja sejarah Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Ketika di waktu sholat subuh beliau sholat, dan di saat beliau mengimami sholat ada yang membunuh beliau dalam keadaan sholat. Ditusuk perut beliau sehingga robek perut beliau, usus 12 jari beliau sobek, dan beliau memegang perut beliau. Beliau bertanya, siapa tadi yang berusaha ingin membunuhku? Orang muslimkah atau non muslim? Yang berusaha ingin membunuh adalah orang non muslim. Alhamdulillah ya Allah, aku tidak memiliki musuh orang yang beriman. Masya Allah. Nggak mungkin kalau ada orang yang seperti itu saat ini. Dia tanya siapa, kejar, bunuh. Tidak. Sayyidina Umar ibn Khattab saat itu, di saat detik-detik syakaratul mautnya, beliau bertanya, siapa yang berusaha ingin membunuhku? Orang tiada beriman ya Rasulullah. Ya Amirul Mu'minin, alhamdulillah, aku tidak memiliki musuh orang yang beriman kepada baginda Nabi Muhammad. Yang kedua, beliau mengatakan, wahai Abdullah putraku, tolong sampaikan kepada Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah, Umar ingin dimakamkan di samping makam Rasulullah dalam keadaan syakaratul maut, dalam keadaan perut beliau sobek. Dan katakan kepada Ummul Mukminin, jangan Amirul Mukminin, Umar, karena aku sudah tidak memiliki jabatan di detik sekarang ini. Masya Allah, tabarakallah. Datang sahabat Abdullah ibn Umar ke rumah Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah. Wahai Ummul Mukminin, ayahandaku berharap dapat dikuburkan di samping makam Rasul. Apa jawaban Sayyidatuna Aisyah? Wahai Abdullah, sungguh aku yang paling berhak dikuburkan di samping makam kekasihku, suamiku Rasulullah. Namun Sayyidina Umar adalah sahabat terdekat Rasulullah, maka beliau pun lebih berhak daripada diriku. Silahkan dimakamkan di samping ayahandaku Sayyidina Abu Bakar. Ketika pulang, sahabat Abdullah menjumpainya, wahai ayah, kau diterima dimakamkan di samping makam Rasulullah. Tersenyum beliau. Dan apa yang beliau amalkan setelah itu? Setelah beliau diterima itu, beliau meminta halib, atinal halib, minta susu Sayyidina Umar bin Khattab. Kenapa minta susu? Karena susu adalah kesukaan baginda Nabi Muhammad. Ketika beliau meminum susu tersebut, minum susu tumpah. Tumpah apa? Karena sudah sobek perut beliau. Tumpah susu itu dari perut beliau. Bayangkan hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kalau seorang tidak memiliki cinta semacam ini, niscaya dia tidak akan kuat menahan detik-detik syakaratul maut yang begitu memilukan. Seorang Umar bin Khattab radhiyallahu an, sahabat Nabi yang dicintai Nabi Muhammad sallallahu wasallam. Sebelum beliau wafat, beliau pernah ditanya, ya Umar, apa keadaanmu ketika engkau ditanya oleh malaikat Jabaniyah, malaikat Munkar dan Nakir fil barzakh? Ketika kau ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir dalam kuburmu, apa jawaban Sayyidina Umar? Ya Rasulullah, apakah di saat itu aku masih memiliki pikiran akal? Iya wahai Umar, aku akan menyebut namamu ya Rasulullah. Masya Allah. Inilah keadaan para pecinta.
Apabila hati kita tiada isi dengan Nabi Muhammad, apabila hati kita setiap hari ini terisi dengan nama-nama selain Nabi Muhammad, akankah kita bisa selamat dari syakaratul maut? Akankah kita bisa selamat dari syakaratul maut yang dalam keadaan husnul khatimah ataukah dalam keadaan su'ul khatimah? Maka isi hati kita dengan nama Allah dan nama Nabi Muhammad. Karena nama Allah dan Nabi Muhammad akan menyelamatkan dirimu, akan membuat dirimu kelak wafat dalam keadaan husnul khatimah. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wafat, dan di saat itu Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah radhiyallahu anhu, beliau yang menunggu kuburan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa kata Sayyidina Ali? Sayyidina Umar di masa hidupnya setan aja kabur takut, orang aja takut dengan ketegasan beliau. Aku ingin tahu apakah beliau ini sudah meninggal dunia masih tegas dengan malaikat. Masya Allah. Ketika 3 langkah para sahabat beranjak pergi, Sayyidina Ali masih ada di atas kuburan beliau. Beliau dengan kasyaf beliau, mukasyafatul qulub, sudah kasyaf hati beliau, sudah tampak pandangan batin beliau. Akhirnya apa? Akhirnya beliau mendengar dalam kisah bahwasanya ketika malaikat Munkar dan Nakir bertanya, "Marrabuka, ma imamuka, ma qiblatuka?" Ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, "Siapa nama Tuhanmu? Apa kiblatmu? Siapa nama nabimu?" Dengan tegas, "Ana Umar bin Khattab, sahabat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubaraka alaihi wa ala alihi." Aku adalah Umar bin Khattab, sahabatnya baginda Nabi Muhammad. Begitu bangganya pecinta Nabi Muhammad. Di dunia diberikan kebanggaan oleh Allah, di akhirat dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Jangan sampai kebanggaan kita di alam dunia ini melebihi kebanggaan kita kepada baginda Nabi Muhammad. Jangan sampai kita bangga dengan kekayaan kita, jabatan kita, popularitas kita. Jangan. Melainkan bangga kita di alam dunia ini dengan hati kita dipenuhi cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Karena seorang yang hatinya terus terikat dengan Nabi Muhammad, dia akan mendapatkan tempat khusus dikumpulkan bersama Nabi Muhammad. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan kita di alam dunia ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita bersama Nabi Muhammad. Semoga hati kita dijaga untuk senantiasa terikat dengan guru-guru kita dan terikat dengan Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Buya berpesan kepada kita, jangan sampai kita bosan di majelis ilmu, jangan sampai kita bosan istiqamah di majelis ilmu, jangan sampai sedikit pun kita bosan duduk di majelis ilmu, karena satu bosan tersebut dapat merenggangkan jarak kita dengan Nabi Muhammad. Satu kebosanan tersebut dapat merenggangkan kecintaan kita